Halo Taurus, selamat datang atau selamat datang kembali. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya itu adalah rest and rejuvenation. Lalu yang kedua ada anxiety, lalu yang berikutnya adalah magician and the mirror. Kayak dari dua kombinasi. Yang pertama itu si rest and rejuvenation sama anxiety kayak gini. Ada berapa skenario gitu ya. Kayak kamu tuh banyak yang mau kamu lakukan, banyak yang kamu mau plan-plan yang perlu kayak kamu maunya satset gitu, kayak maunya cepet, tapi ada situasi-situasi di mana misalnya seperti itu, kamu merasa itu memperlambat kamu atau membatasi kamu gitu ya. Misalnya gini contoh, kamu lagi banyak kerjaan atau lagi kayak mau approach customer atau ada agenda-agenda apa, tapi misalnya kayak kamu sakit gitu atau nggak enak badan, jadi gerakan kamu terbatas gitu, atau misalnya juga kamu lagi nunggu kabar konfirmasi atau approval dari pihak-pihak tertentu, entahlah itu customer kamu ngabarinnya lama, klien kamu lama, atau dari atasan kamu prosesnya lama. Nah ini kayak kamu jadi kayak gemes sendiri gitu, atau kayak merasa aduh aduh bisa nggak nih lebih cepat, atau bisa nggak nih bikin mudah hidup gue, atau kenapa sih gue lagi pakai sakit segala gitu. Gue kan mau banyak yang dikerjain, kayak gue perlu banyak ketemu orang, gue pengen ketemu temen gue, seperti hal-hal itu ya. Kamu punya banyak agenda atau hal yang kamu mau satset gitu, kamu banyak lakukan, tapi ada hal yang mungkin membatasi kamu. Tapi gini ya, kalau misalnya pakai contoh tadi, ada kamu misalnya lagi sakit atau kamu butuh istirahat, itu sebuah reminder gitu buat kamu. Memang kamu nih di momen ini butuh istirahat, butuh menjauh dulu gitu. Kamu lupa gitu ya mengingat diri kamu, mengurusi diri kamu. Jadi kayak semesta tuh ngasih reminder buat kamu, sibuk boleh, ngejar mimpi boleh, kerja keras boleh, tapi kamu ingat juga diri kamu gitu ya. Terus kalau skenario yang lain, aku selalu bilang di momen keadaan gak bergerak seperti yang kita mau atau secepat yang kita mau, ada momen untuk slowing down gitu. Misalnya mengevaluasi hal-hal tertentu, bikin strategi lain, atau melihat dari perspektif lain, atau mungkin nanti ada momen kayak semacam pemahaman tiba-tiba, kayak inspirasi, aha momen, terus kamu bisa mengerti gitu hal-hal yang mungkin tadinya nggak akan kamu lihat kalau kamu satset gitu ya. Semoga ini bisa dipahami. Terus juga dengan magician and the mirror itu kayak momen lucky break atau momen breakthrough kamu gitu, kayak tiba-tiba ada semacam, rasanya sih seperti keajaiban gitu, tapi itu akumulasi dari banyak hal yang sudah kamu lakukan selama ini dalam artian yang positif ya, kayak termanifest jadi sesuatu, kayak pintu kesempatan atau momen-momen yang rasanya seperti keberuntungan dan kamu juga nggak nyangka, tapi itu kayak selama ini kamu sudah membangun momentum seperti itu ya. Dan aku bisa mengerti memang kamu orang yang kayak pelan-pelan pakai cara praktikal, satu demi satu kamu kerjakan, dan ini momentumnya kamu ya, hasil kerja keras kamu selama ini, dan itu termanifest jadi sesuatu apapun yang kamu usahakan selama ini. Oke, dan bisa jadi ya mungkin sebagian dari kamu itu adalah yang kamu bangun atau kamu usahakan selama ini semacam kamu memprioritaskan diri kamu dulu, pengembangan diri dulu dari dalam gitu. Entah membangun skill tertentu, entah itu membangun diri secara karakter gitu ya. Menjadi versi terbaik diri kamu, dan itu membawa kamu, kita lihat tarotnya, tema besar kamu adalah Four of Wands, lalu Ace of Cups. Sebagian dari kamu ini adalah um, momen breakthrough, lucky break kamu yang berhubungan dengan bisnis sama pekerjaan. Lihat, ini tuh kayak pintu gerbang gitu kebuka buat kamu, dan juga kamu bisa memasukin chapter baru. Aku selalu bilang Four of Wands itu kayak hello goodbye gitu ya, goodbye untuk semua semua hal yang udah di belakangnya, udah kamu lewatin proses kamu, masuk dengan momen breakthrough kamu ya. Dan ini vibe-nya bakal happy banget sih gitu. Jadi kalau misalnya di momen kamu slowing down, nikmatin aja prosesnya, karena nanti itu akan terbayar semua ya pada waktunya gitu. Jadi di momen slowing down ngalir aja, nggak usah kayak kesel sendiri atau frustasi sendiri. Kecuali di momen yang kayak pakai contoh sakit tadi gitu ya, kadang memang manusia tuh baru bisa memikirkan hal-hal tertentu ketika mungkin kayak sakit, ketika mungkin ada momen dia butuh istirahat beneran, dia baru dia bisa memikirkan kan hal-hal tertentu yang mungkin tadinya lolos dari pandangan ya. Terus aku juga melihat komunikasi signifikansi, tadi ya ada komunikasi atau konfirmasi kabar dari orang-orang atau pihak tertentu yang kamu tunggu selama ini, dan mungkin belum kelihatan, tapi itu tadi di sini tuh progresnya bagus banget sih, karena ini tadi dengan Four of Wands lalu Ace of Cups. Terus juga ada tema, walaupun di sini nggak terlalu banyak ya, tapi ada highlight untuk kamu yang bertanya tentang hubungan romantis, karena Four of Wands itu adalah kartu stabilitas, perayaan juga,
sosok seseorang yang mungkin gini ya, karena Four of Wands itu bisa jadi juga bicara tentang pernikahan gitu. Jadi Ace of Cups awalan baru untuk chapter baru hubungan romantis kamu masuk ke level berikutnya, atau kamu ketemu sama seseorang yang bisa jadi rumah masa depan kamu gitu. Oke, kita lihat blessingnya adalah Knight of Wands. Lalu konfirmasinya full di pre-shuffle kamu, aku mendapatkan lagi-lagi sebuah konfirmasi tentang awalan baru. Dan tema ini bakal fun banget, excited banget. Karena Knight of Wands itu adalah energi petualangan, masuk sebuah chapter yang baru, bisa jadi juga karena ada full ya, powerful banget gitu, potensinya luar biasa. Karena 0 itu bisa jadi berapa aja gitu, jadi 10, jadi 1000, terutama tadi kamu yang resonate dengan akumulasi semua hal yang udah kamu lakukan selama ini, entah itu kamu self development, membangun skill tertentu, kompetensi tertentu di bidang-bidang tertentu gitu, dan itu membawa suatu manifestasi gitu ya. Vibe-nya bakal asik banget, sesuatu yang baru di dunia realita kamu. Anak itu mungkin signifikannya dalam reading kamu, misalnya kamu bekerja keras sedemikian untuk anak kamu, atau di momen kamu slowing down ini kamu jadi bisa lebih attentif gitu sama anak kamu. Dan gini, Knight of Pentacles sama Seven of Cups ini jadi tantangan kamu. Knight of Pentacles itu kan progresnya perlahan, lalu Seven of Cups itu pilihan atau kebingungan, dan dengan tadi prosesnya perlahan karena tadi bisa dipahamin ya, ada hal-hal tertentu yang mungkin gak berjalan progresnya seperti maunya kamu. Terus Seven of Cups itu pilihan juga bisa, pilihan kebanyakan pilihan terus bingung, kamu kayak membuat keputusan atau memilih yang mana ya. Dengan ini jadi tantangan kamu, jadi kamu lebih aware, dan tadi dengan tema slowing down itu pasti nanti kamu ngeh ada sesuatu hal yang akan kamu pahamin ketika kamu benar-benar slowing down dan attentif gitu dengan sekitar kamu. Tadi ada pesan tentang anak juga, dan gini, kayak ada tema tentang awalan baru yang sangat powerful juga. The Fool itu kan take a leap of faith gitu. Jadi kalau misalnya pintu kesempatan opportunity itu datang, ini sebuah reminder untuk kamu juga coba gitu, atau melakukan sesuatu hal yang berbeda, mencoba suatu bidang baru, atau gini, kamu kepikiran untuk melakukan suatu hal baru, karir baru, bisnis baru, tapi itu tadi ada sesuatu hal, misalnya gini, karena kamu itu kan suka hal yang ajak, stabil, praktikal, dan mengambil resiko itu sangat jauh gitu ya dari pikiran kamu. Nah, ini sebuah reminder dengan energi The Fool untuk sekali-sekali kamu mengambil resiko gitu. Tentunya dengan kalkulasi ya. Aku selalu bilang resiko yang terkalkulasi itu, um, misalnya kalau kamu mau mencoba bisnis baru gitu, oh ini modalnya berapa, cara promosinya seperti apa, terus nanti profitnya setelah berapa lama baru balik modal. Nah itu kan ada kalkulasi. Kalau yang nggak ada kalkulasinya resiko, misalnya berjudi, itu yang aku maksud kalau mengambil resiko nggak ada kalkulasi. Tapi kalau ini ya momen kesempatan atau mimpi kamu, planning kamu yang lainnya gitu, yang kamu udah bahkan mungkin pikirin selama ini, tapi kamu nggak gerak-gerak, ini sebuah reminder buat kamu mencoba mengambil resiko, mencoba hal-hal baru, atau melakukan hal-hal yang tadinya tidak kamu lakukan sebelumnya. Oke, terus juga bisa jadi juga mungkin memberi kesempatan gitu. Mungkin selama ini kamu memilih single karena ya udah capek, atau memilih sendiri karena fokus sama hal-hal lain. Ketika ada orang lain datang, kamu beri kesempatan untuk orang ini, atau beri kesempatan diri kamu untuk membuka hati lagi ya. Lalu advice-nya adalah Ten of Cups sama Eight of Pentacles. Aku melihat ini kayak Ten of Cups itu kan wish fulfillment ya. Terus juga kartu bahagia yang sempurna, kayak prioritaskan gitu kebahagiaan kamu, prioritaskan apa yang jadi mimpi kamu, gimana kamu mewujudkan mimpi kamu. Terus Eight of Pentacles berbicara membangun skill, pengembangan diri, dan semakin dekat sama abundant gitu. Jadi ini tema yang kamu perlu aware juga, tema kayak itu tadi ya, dengan momen slowing down mungkin kamu bisa lebih fokus ke keluarga kamu atau anak kamu gitu. Dan sebuah reminder juga komitmen kamu pada mimpi kamu, komitmen kamu pada pekerjaan kamu, pada keluarga kamu. Dan ini sebuah advice buat kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.